Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke, para sedulur, jadi kasus tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan ke mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo saat ini sudah memasuki babak perempat final ya. Saya bilang babak perempat final karena memang kemudian sudah mulai melangkah mendekati babak final ya teman-teman, yang mana pasca ada pihak-pihak yang kemudian menuduh ijazah S1 kehutanannya Pak Joko Widodo ini sebagai ijazah palsu. Nah kemudian berlanjut ya, kemudian Pak Jokowi ini melaporkan masalah tersebut ke Polda Metro Jaya dalam bentuk delik aduan atau dumas ya, aduan masyarakat, yang mana dengan tuduhan pencemaran nama baik ya teman-teman, yang kemudian berlanjut ya hari ini Pak Jokowi yang kemudian diwakili oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai oleh Yakub Putra Hasibuan ini kemudian mengantarkan adik iparnya Pak Jokowi ini ya, Wahyu Andrianto, dan juga dikawal oleh ajudannya Pak Jokowi, Kompol Sarip Muhammad Fitriansah. Ini mereka membawa ijazahnya Pak Jokowi ya, ijazah Pak Jokowi yaitu ijazah SMA Negeri 6 Solo dan juga ijazah S1 Kehutanan Pak Jokowi yang kemudian diserahkan ke Bareskrim Polri, dan memang kemudian akan berlanjut, kemudian akan diperiksa ya, uji keasliannya oleh tim forensik ya, digital forensik Polri. Ini ahli-ahlinya ya, ahli digital forensik dari Polri, yang tentunya ini akan kemudian menjadi babak selanjutnya, saya bilang babak semifinal gitu kan ya, karena memang kemudian ketika ini saat ini pastinya sudah sudah mulai proses pengujian keaslian daripada ijazah Pak Joko Widodo. Mungkin kan kalau dari segi dokumen pastinya banyak sekali yang kemudian akan diperiksa ya, mungkin dari kertasnya, jenis kertasnya, jenis tintanya, yang kemarin yang diributkan bentuk fontnya gitu kan. Yang jelas memang ini bagian yang kemudian paling ditunggu-tunggu, bagian yang paling dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekalipun kemarin dalam konferensi persnya Pak Jokowi mengatakan bahwasannya ini masalah ringan, tapi kalau buat kami, buat warga negara dan masyarakat, sepertinya ini masalah yang sangat besar ya. Kenapa saya bilang besar? Karena memang kemudian kan ini jawabannya bisa asli atau mungkin juga bisa juga yang nuduh itu betul, artinya memang 50-50 ya teman-teman. Yang jelas memang kenapa saya bilang jadi kemudian sangat penting buat masyarakat Indonesia, karena ini Pak Jokowi ini kan memimpin Indonesia ya 2 periode gitu kan. Apa jadinya kalau kemudian tuduhannya betul gitu kan? Kalau betul gitu, kalau betul kan bisa geger ya, dunia ini geger. Kalau kemudian nggak betul, alangkah bahayanya buat orang-orang yang kemudian menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Artinya ini 50-50 gitu kan, dan tanda tanya kita kan memang dari hari ke hari ketika kemudian kasus ini muncul, walaupun kasus ini sudah kasus lama ya, muncul lagi kemarin ini kan kemudian banyak pihak yang kemudian semakin bertanya-tanya, baik yang nuduh juga katanya yakin berapa ribu persen gitu kan, dari pihaknya Pak Jokowi juga nggak kalah yakinnya bahwasanya mereka sama-sama meyakini, yang nuduh yakin ijazahnya palsu, yang dituduh pun yakin ijazahnya asli. Nah ini memang kemudian ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, ketika kemudian pihak-pihak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini kemudian sampai kemudian datang ke UGM, datang ke kediamannya Pak Jokowi. Mereka kayaknya penasaran, pengen lihat fisik asli ijazah S1 kehutanannya Pak Jokowi. Lagi-lagi memang kemudian Pak Jokowi nggak mau menunjukkan, dan itu hak beliau gitu kan. Tapi yang kemudian jadi kontroversi, jadi tanda tanya, jadi spekulasi di publik, karena kemudian Pak Jokowi justru mengundang para wartawan untuk kemudian melihat ijazah beliau. Kabarnya sih dari ijazah SD, SMP, SMA sampai kemudian ijazah S1 kehutanan yang fakultas kehutanan UGM ya teman-teman, yang mana memang jadi pertanyaannya lagi-lagi gitu kan, yang boleh melihat tapi nggak boleh dokumentasi. Nah, artinya alat-alat elektronik yang bisa untuk merekam
video ataupun mengambil gambar, memotret itu nggak boleh gitu kan. Nah ini kemudian jadi pertanyaan di publik gitu kan, ada apa gitu kan, kayak seperti sakral, segitu penting, segitu gentingnya, segitu daruratnya gitu kan. Bahkan banyak kemudian pihak yang kemudian mengajak kedua belah pihak untuk berpikir jernih, artinya memang kemudian kalau kemudian ditunjukkan gitu aja dan biarlah yang kemudian pengen tahu tuh melihat gitu kan. Kemudian mungkin dikawal kuasa hukum, ahli-ahli di situ, kemudian pihak yang berwenang, tentunya masalahnya akan cepat selesai. Tapi memang kasus sudah berlanjut, masalah sudah berlanjut dari episode per episode, ini semakin menimbulkan kontroversi dan banyak tanda tanya di masyarakat. Walaupun kalau saya cermati, tim yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, saya pikir juga kurang berhati-hati. Kenapa saya bilang kurang berhati-hati? Karena memang kemudian ketika saya ikuti kasus ini, saya juga sebagai netizen yang melihat kasus ini, mereka itu menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu berdasarkan analisa mereka, walaupun mereka ahli ya gitu kan, tapi bukti atau primary evidence-nya itu, bukti utamanya adalah kemudian perbandingannya adalah sebuah ijazah, foto hasil scan ataupun foto ijazahnya Pak Jokowi yang diupload di media sosial oleh seseorang. Ini kan pembuktiannya, dokumen buktinya kan lemah ya teman-teman. Karena kan kalau yang dari media sosial, sekalipun orang itu siapapun dia gitu kan, patut berhati-hati, patut dipertanyakan. Karena ini kan kalau di media sosial bisa saja orang yang nggak suka kepada orang-orang yang kemudian berusaha masih mencurigai ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan, memang sengaja ingin memperkeruh kondisi, kan kita juga nggak ngerti gitu kan. Lagi-lagi buktinya, dokumen untuk kemudian untuk pembanding bahwasannya itu asli ataukah palsu, itu saya pikir lemah ya, karena memang dari media sosial dan mereka belum melihat bentuk fisik asli ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Dan lagi-lagi itu ditambah lagi keblunderannya adalah kemudian tuduhannya berapa ribu persen gitu, itu bahwasannya itu adalah palsu ijazahnya Pak Jokowi. Artinya sebetulnya juga nggak bisa gitu kan, karena kalau kemudian menyatakan asli atau palsu, menurut hemat saya sih kemudian memang melalui sebuah proses hukum pembuktian yang mana kemudian para ahli memeriksa gitu kan, para ahli kemudian melihat dan kemudian hasilnya kemudian melalui sebuah proses peradilan, dan kemudian ketika hakim memutuskan ketok palu bahwasannya itu asli atau palsu, barusan itu kemudian bisa dikatakan bahwasanya ijazah itu asli ataukah palsu gitu kan, oleh pihak yang berwenang menentukan itu palsu ataupun asli. Ini kan offset gitu kalau menurut saya. Saya sih posisinya netral ya, cuma menganalisa kasus ini ya gitu kan. Dan bisa jadi blunder ya, karena kemudian ketika kemudian nggak terbukti kan juga fatal gitu kan. Karena kalau sekarang posisinya udah berlanjut ya kasus pencemaran nama baik, sekalipun memang kita semua masih nunggu gitu kan. Yang jelas kan memang kemudian kalau dari pihak yang nuduh ini ada kelemahan-kelemahannya juga, tapi dari pihak yang kemudian dituduh juga kita juga banyak tanda tanya. Kok semakin kesini, kemarin kok kayaknya susah banget, kayak sepertinya kayak sakral, kayak darurat gitu kan. Mbok ya udah ditunjukin aja selesai gitu kan urusannya, nggak kemudian berlarut-larut. Itu sih sebenarnya logika seorang netizen, logika seorang masyarakat, seorang warga negara berpikir simpel seperti itu. Tapi kasus ini memang udah berlanjut dan memang mau apa lagi sekarang, udah nasi udah jadi bubur ya, udah kemudian berlanjut di pihak yang berwajib dan prosesnya lagi berjalan ya. Dan kita berharap bahwasanya nanti berjalan lancar, dan saat ini pihak tim digital forensik dari Polri, ini para pakar-pakarnya dari Polri sedang kemudian akan melakukan pemeriksaan daripada ijazahnya Pak Jokowi ini dari SMA 6, kemudian juga dari S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang tentunya semua masyarakat ini tambah deg-degan kayaknya, peristiwa yang mendebarkan gitu kan. Karena kalau kemudian betul, kalau seperti yang dituduhkan pihak yang pertama, apa jadinya gitu kan, di dunia ini pasti gempar gitu kan. Tapi kalau kemudian itu tidak betul dan ijazahnya betul-betul asli, ini juga gawat untuk orang yang nuduh gitu kan. Pasalnya yang tadi dituduhkan akan berlanjut ya pastinya gitu kan. Nah ini memang kemudian memasuki fase-fase akhir ya teman-teman, kalau saya bilang fase semifinal gitu kan.
yang mana memang kedua belah pihak memang betul-betul meyakini argumen, pendapat, analisa yang mereka bikin. Nah ini memang fasenya fase yang mendebarkan dan memang ditunggu-tunggu oleh seluruh netizen, saya pikir oleh juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, karena ini udah jadi konsumsi publik ya. Berminggu-minggu kita kan nyampe mungkin udah beberapa bulan ini memang kemudian media sosial udah betul-betul digemparkan oleh masalah ini. Walaupun lagi-lagi kemudian banyak yang mengatakan bahwasanya masalah ini nggak begitu penting, masalah ringan, tapi kemudian banyak warga dan masyarakat itu menunggu karena ini adalah sosok tokoh ya yang dua periode merintah negeri kita gitu kan. Yang ini kalau ada orang nuduh itu kan mungkin juga dipikir pastinya juga punya argumen yang kuat kalau kemudian sampai mereka melontarkan tuduhan gitu kan. Tapi juga nggak kalah kita penasaran kalau kemudian sampai Pak Jokowi juga akhirnya menyerahkan ijazahnya baik yang SMA 6 ataupun juga S1 kehutanannya ke Barreskrim Polri. Ini kan memang betul-betul dia yakin betul itu bahwasanya itu betul-betul asli gitu kan. Ya lagi-lagi kita nunggu ya teman-teman, semoga kalau kemudian nanti fasenya sampai memasuki proses pengadilan, kita kemudian bisa menonton langsung ya, bisa harapan kita nanti live streaming gitu kan, bisa ngeliat, karena ini memang saya pikir ini sangat penting buat kita semua ya, semua warga dan masyarakat, apalagi kalau kemudian ini kasus yang nggak cepat-cepat selesai, pastinya akan cuma nambah pandangan dunia luar tuh lihat di negeri kita gitu, pastinya juga kok kayaknya kisruh gitu kan, dan pastinya itu akan jadi beban juga buat pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, yang mana memang saat ini negeri kita memang terpengaruh ya dari situasi geopolitik dan geoekonomi global yang memang lagi bermasalah gitu kan, dan hal-hal yang kayak gini kalau nggak cepat selesai pastinya akan berpengaruh. Yang jelas teman-teman, harapan kita cepat selesai kasusnya, dan apakah kemudian kita semua bisa tahu apakah betul pihak yang menuduh kemudian benar, ataukah kemudian pihak yang dituduh kemudian malah yang benar gitu kan. Intinya kita semua menunggu, dan saya pikir harapannya kemudian kasusnya akan selesai, nggak menggantung ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Kalau teman-teman punya analisa tersendiri tentang masalah kasus ini, boleh teman-teman kemudian tulis kolom komentarnya. Lagi-lagi kita posisinya berdiri di pihak yang netral ya, di tengah-tengah sebagai netizen dan penonton yang baik. Nah itu aja teman-teman obrolannya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.